Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, dan selamat pagi pada anak-anakku semua. Kali ini kita akan membahas tentang paket traveling host to host secara directly connected atau secara langsung gitu ya. Fungsinya untuk apa sih ini? Host to host seperti ini. Misalkan kalian itu punya ini ya, punya file game gitu ya, mau ngopi ke satu PC ke PC yang lain, dimana filenya itu besar gitu. Nah, jadi gimana kira-kira supaya kalian lebih efisien? Nah, supaya lebih efisien, kalian kan tidak mungkin menggunakan satu flash disk yang kapasitasnya cuma 8 giga gitu ya, mau memindahkan file misalkan di sini 100 giga. Nah, kalian cuma punyanya di sini filenya cuma atau flash disknya FD 8 giga gitu. Kan tidak mungkin ya. Misalkan dipindah dipotong-potong terus dimasukin ke sini. Itu kan menjadi sangat tidak efisien. Selain tidak efisien juga nanti berpotensi untuk terjadinya korup file gitu. Struktur filenya yang harusnya misalkan di sini folder, terus di sini file apa gitu. Di sini file apa lagi. Menjadi tidak sesuai karena urutannya tadi sudah di-cut secara sembarangan gitu. Oleh karena itu, dengan menggunakan host to host ini nanti kalian bisa tahu gimana sih konfigurasinya. Sekarang kita akan simulasikan menggunakan paket tracer. Tuh. Paket tracer ini seperti biasa, kalian buat seperti ini, terus silakan disetting PC-nya gitu ya, IP-nya sesuai dengan requirement atau kebutuhan yang ada di sini. Nah, sini saya Pak Guru udah membuat, silakan diikuti. Terus di sini ingat, nah di sini kalian tidak perlu memberikan default gateway. Sebenarnya tidak perlu memberikan default gateway. Karena apa? Karena satu jaringan lokal. Jadi di sini mau ke PC 4 mau ke PC 5 gitu, karena jaringan lokal sama seperti yang ada di switch, itu tidak perlu menggunakan default gateway. Itu. Ya. Terus yang sini juga sama. Kita konfigurasi isinya. Nah, terus masuk ke dalam mode simulation gitu ya. Di sini gimana sih kalau menggunakan host to host seperti ini? Apakah perlu mengirimkan paket ARP? Perlu apa tidak? Kalau perlu, silakan jawab di kolom komentar. Kalau tidak perlu, silakan lanjutkan, gitu ya. Oke, kita akan mencoba mengirimkan sinyal atau simple PDU dari PC 4 ke PC 5. Kira-kira ada nggak? Nah, tetap ada. Kenapa perlu ARP? Ya karena ini seolah-olah tidak tahu ini mau ke sini, IP-nya itu tidak tahu ciri fisiknya. Kan supaya bisa berkomunikasi harus dipetakan ya, MAC address ke IP address. Di sini kan belum ada nih. Kita lihat belum ada pemetaannya. Namanya apa ya kalau memetakan IP address ke MAC address? Yaitu ARP table, ARP min A. Nah, masih kosong. Sini juga masih kosong. ARP min A. Masih kosong, masih belum tahu nih. Ya, terus lanjut lagi. Kita capture forward ARP-nya. Di sini tadi yang sebelumnya kita lihat ARP-nya isinya apa? Dari 00D0
718D ke FFFF, sama tetap broadcast. Terus source IP-nya ya IP-nya sini. Tadi kan sudah kita konfigurasi ya, 192.168.1.1. Destination-nya 1.2. Gitu. Terus di sini di sini ada 2. In layer-nya masih FFFF. Setelah masuk ke sini terus mau direspon sudah berubah, tidak lagi FFFF. Yaitu jadi C2, source-nya dari C24A, yaitu merupakan MAC address-nya si PC5. Kita cek di sini apakah sama, pasti sama. Nah, C24A. C24A. Nah, C24A. Pengirimnya. Nah, tujuannya ke 718D, yaitu punyanya si PC4. Itu. Terus setelah itu kita capture forward lagi. Nah, setelah sampai di sini ARP-nya, baru yang ICMP-nya, paket sesungguhnya itu dikirim. Kirim. Kita lihat nih paket ICMP-nya isinya apa. Nah, masih kosongan ini ya. Masih berisi tentang layer 2. Kenapa di layer 2? Karena di sini di enkapsulasi menjadi 2 layer saja. Oke, lanjut ke sini. Terus kita cek. Nah, setelah masuk ke sini baru dibuka enkapsulasinya tadi itu. Kapsulnya itu tadi dibuka. Layer 3-nya di sini berisi source IP-nya dari 192.168.1.1, destination-nya ke sini 1.2. Ya. Yang layer 2-nya adalah 718D, terus C24A adalah tujuannya. Masuk ke sini outlier-nya karena nanti kita akan merespon balik. Source-nya dari 1.2 ke 1.1. Ya. Terus di sini masih sama penjelasannya, tinggal di capture forward lagi. Datanya sudah sampai, successful. Jadi kalau dalam jaringan lokal seperti ini, kita tidak perlu menggunakan default gateway. Nah, di sini tadi kita bisa cek ARP-nya sudah ada. ARP-A. Nah, sudah dipetakan itu ARP table-nya. Di PC5. Kapan terjadinya ini? Ya ketika ARP-nya tadi yang waktu di sini nih, paketnya di sini. Nah, waktu paketnya tadi di sini ARP-nya nih. Nah, waktu di sini. Waktu masuk ke sini nih. Nah, waktu masuk ke sini ARP-nya itu. Ini dicatatkan. Terus di sini masih PC4-nya waktu ARP-nya ke sini sudah ada belum? Belum ada. Adanya setelah ada data masuk ke sini, paket ARP-nya masuk ke sini. Itu setelah ke sini direspon ke sini. Nah, baru di sini dicatatkan ARP-nya. ARP-A. Kan dipetakan tuh. 1.2 itu MAC address-nya adalah C24A. Gitu. Paham ya? Oke, jadi analoginya adalah seperti ini. Analoginya seperti ini ya. Di sini misalkan PC misalkan ini ada orang namanya Andi gitu ya. Andi di sini namanya Budi. Nah, ketika Andi mau menghubungi si Budi, ya namanya Budi itu kan banyak ya, nama yang umum gitu. Lah Budinya itu Budi yang mana? Di sini kita bisa menuliskan Budi itu punya ciri fisik 1, misalkan tinggi, terus kulitnya gelap misalkan, gelap. Terus di sini rambutnya lurus misalkan. Ini seperti ini. Ini adalah
ciri fisik atau apa namanya, MAC address. Sedangkan ini yang nama yang biasa kalian panggil, yang kalian sebut, itu adalah IP address. Nah, di sini yang namanya Andi juga kan banyak, Andi siapa gitu kan. Di sini misalkan ciri fisiknya adalah misalkan gemuk gitu ya. Terus di sini rambutnya misalkan merah. Terus apa lagi? Misalkan pakai kalung atau jangan pakai kalung ya. Misalkan di sini matanya sipit misalkan. Ini kan punya ciri fisik sendiri nih. Ciri fisik. Nah, ketika Andi mau memanggil si Budi itu ya. Ini sebenarnya tanya nih. Saya mau ngomong sama Budi. Sini ada banyak orang misalnya nih. Ada banyak orang. Ini di broadcast ke sini, broadcast. Terus ini juga broadcast. Dan yang merasa namanya Budi itu siapa? Yang acung ini, yang punya ciri fisik tinggi, terus kulitnya rada gelap, rambutnya lurus. Itu kan merespon, menjawab. Oh iya, saya namanya Budi. Akan merespon ke sini. Jadi siapa yang memanggil si Andi, direspon ke sana. Gitu ya. Terus kalau di bahasa teknisnya, kita bisa sebenarnya memanggil gini. Siapa yang punya ketika ini ping, mau ping ini, PC4 mau ping ke PC5. Misalkan di sini adalah 1.1, di sini 1.2. Ini ya. Saya mau ngomong ke 1.2, ini ARP-nya. ARP 1.2. Yang punya IP 1.2 siapa? Nah, yang punya IP 1.2, oh saya. Nah, 1.2 dengan MAC address misalkan BBBB gitu. BBBB. Terus di sini, oh iya, di sini dicatatkan kan? Dicatatkan di sini 1.2, terus MAC address-nya adalah BBBB. Terus waktu ke sini ini juga sama juga mencatatkan alamat gitu ya. Catatkan alamatnya gimana? Atau mencatatkan ARP-nya ini. Sumbernya dari siapa? Ini siapa sih yang manggil? Oh, 1.1. Terus si apa? Di sini MAC address-nya berapa? AA. Seperti ini. Setelah tahu, oh ini si 1.2 itu punya MAC address BBBB. Sedangkan yang 1.1 punya MAC address AAA. Setelah ini sudah dicatatkan di ARP table, tinggal paket sesungguhnya dikirimkan. Paket sesungguhnya ini dikirimkan ke sini. Dikirimkan ke sini. ICMP ini namanya ICMP. Yang paket sesungguhnya itu ICMP. Terus direspon lagi. Gitu ya. Oke, saya harap kalian bisa memahami. Apabila ada pertanyaan, silakan bisa komen di bawah atau bisa komen di Google Classroom. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.